Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kenali Saham. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Manggung Polah Raya Tbk atau dengan kode emiten MANG. Masa penawaran awal akan dilakukan di tanggal 14 Desember sampai 18 Desember 2023. Ini kisaran harga 90 sampai 110 rupiah per lembar saham. Untuk penawaran umum di 3 Januari 2024 sampai 9 Januari 2024. Penjatahan efek 9 Januari 2024. Distribusi saham 10 Januari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia, yakni di tanggal 11 Januari 2024. Sebelum masuk pembahasan, kita ulas dulu dari segi perseroan terlebih dahulu. PT Manggung Polah Raya Tbk berdiri sejak tahun 1992 dengan kegiatan usaha awal perseroan meliputi jasa konstruksi dan pengadaan. Selanjutnya, hingga saat prospektus ini diterbitkan, perseroan telah bertumbuh dan melakukan usaha utama dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun di bidang jasa tersebut. Untuk perusahaan MANG sendiri masuk dalam sektor infrastruktur. Subsektor tentunya di konstruksi bangunan, bidang usaha yaitu jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Dengan alamat perseroan di Jalan Pondok Pinang Raya nomor 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sebanyak-banyaknya 762.500.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan di store perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nominal Rp20 per saham, yang seluruhnya terdiri dari saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga 90 sampai 110 rupiah per saham. Dan yang akan diperoleh perseroan minimal sebesar 68.625 juta rupiah dan sebanyak-banyaknya sebesar 83.875 juta rupiah. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 228.750.000 waran seri 1 yang menyertai saham baru atau sebanyak 7,50% dari jumlah saham ditempatkan dan di-store penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 saham baru perseroan berhak memperoleh 3 waran seri 1 di mana setiap satu waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan. Waran seri 1 adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama bernilai nominal Rp20 setiap saham dengan harga pelaksanaan waran seri 1 tersebut sebesar Rp125 per saham yang dapat dilaksanakan setelah 12 bulan sejak waran seri 1 diterbitkan atau sampai dengan
24 bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 13 Januari 2025 sampai 12 Januari 2027. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga di bawah harga penawaran umum perdana saham dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 bulan. Dan yang menariknya, di pembatasan atas saham perseroan juga, yaitu Muhammad Reza Pahlavi selaku pengendali tertanggal 7 September 2023 menyatakan tidak akan melepaskan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham. Seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya atau 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perseroan. Dana yang diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan waran seri 1 pun seluruhnya akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perseroan. Untuk aset perseroan sendiri di tahun 2021 di angka 79,8 miliar, di tahun 2022 di 102,8 miliar, dan di tahun 2023 di 114,9 miliar. Untuk jumlah pendapatan dari perseroan di tahun 2021 di angka 32,7 miliar, di tahun 2022 di angka 2,1 miliar, dan di tahun buku yang belum berakhir, tentunya di tahun buku 2023 per 30 Juni 2023, perseroan menghasilkan pendapatan di 34,8 miliar. Berikut proyek dari perseroan. Pertama, proyek renovasi Menara Siger Bekahuni Lampung. Dan kedua, proyek renovasi Ruang Tunggu Pelabuhan. Perseroan sendiri berencana akan membagikan dividen dimulai tahun 2026. Berdasarkan laba bersih tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Kesimpulan IPO Mang. Untuk IPO Mang masuk ke dalam papan akselerasi di mana untuk ARA dan ARB-nya itu di 10%. Untuk penjamin emisinya itu Panca Global Sekuritas dengan kode broker PG. Untuk track recordnya PG itu sendiri dalam mengawal IPO saham menurut saya pribadi itu kurang menarik, dan positifnya dari IPO saham Mang sendiri yang membuat IPO Mang menarik adanya waran seri 1 di mana setiap 10 saham maka investor mendapatkan 3 saham secara cuma-cuma atau gratis, sehingga meminimalisir kerugian, di mana di hari pertama biasanya waran akan setidaknya naik di RP20 per saham, lumayan untuk kita jual di hari pertama. Jikalau induk saham Mang sendiri itu close di zona merah atau mungkin di zona ARB.